Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang manajemen pengadaan teknologi informasi. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Saya Taufik Hidayat sebagai moderator, Ridho Triakbar, Almi Wijaya Putra, Fajri Saputra, Ahmad Fikri, Segal Prawila. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ridho Triakbar. Pengadaan dalam teknologi informasi. Pengadaan teknologi informasi atau pengadaan TI adalah proses untuk mendapatkan pasokan barang TI atau jasa TI dengan melakukan pembelian langsung maupun di bawah kontrak untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jenis dan kategori pengadaan TI yaitu 1. Pengadaan hardware. Pengadaan hardware merupakan pengadaan infrastruktur fisik sistem TI untuk mendukung sistem TI di suatu perusahaan. Pengadaan hardware dapat berupa pengadaan hardware umum seperti notebook, PC, printer maupun pengadaan hardware non-umum seperti pengadaan perangkat data center. 2. Pengadaan software. Pengadaan software merupakan pengadaan semua software yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung sistem TI perusahaan. Pengadaan software dapat berupa pengadaan software umum seperti OS, komputer, Office Suite, maupun pengadaan software non-umum seperti software pendukung bisnis, serta pengadaan software kustomisasi seperti aplikasi SDM dan lain-lain. 3. Pengadaan layanan TI. Pengadaan layanan TI merupakan pengadaan penyelenggaraan suatu sistem TI kepada pihak ketiga melalui outsourcing. Contohnya yaitu sewa jasa jaringan komunikasi. 4. Pengadaan pemeliharaan teknologi informasi. Pengadaan pemeliharaan TI merupakan pengadaan pemeliharaan terhadap perangkat hardware yang telah diadakan sebelumnya dan telah habis masa jaminan pemeliharaannya, termasuk pengadaan dan perpanjangan lisensi software. 5. Pengadaan jasa konsultasi teknologi informasi. Pengadaan jasa konsultasi TI merupakan pengadaan untuk mengadakan jasa konsultasi TI dalam rangka implementasi atau pelaksanaan suatu sistem TI untuk memastikan sistem TI tersebut berjalan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri Saputra. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang tahapan-tahapan pengadaan teknologi informasi. Yang pertama, perencanaan, pembelanjaan, dan pengadaan, yaitu proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam perencanaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak, dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Yang kedua, perencanaan kontrak kerjasama, yaitu proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan, yang digambarkan dalam RFP, kriteria evaluasi, dan SOW. Yang ketiga, permintaan respon dari distributor, yaitu proses memperoleh informasi, tanggapan, penawaran, atau proposal dari penjual. Yang keempat, memilih distributor, yaitu proses memilih supplier yang saling potensial melalui proses analisis supplier potensial dan negosiasi. Yang kelima yaitu administrasi kontrak kerjasama, yaitu formalisasi pernyataan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Segal Prawila. Aplikasi pendukung dalam manajemen pengadaan. Dalam manajemen pengadaan terdapat sebuah aplikasi pendukung proses administrasi. Aplikasi tersebut disebut e-procurement. E-procurement merupakan sebuah aplikasi internet untuk keperluan proses pengadaan. Dengan internet, perusahaan bisa mengirim RFQ dan PO ke supplier, melakukan lelang secara elektronik, online, membagi informasi yang kritis, dan sebagainya. Dalam kenyataan, aplikasi e-procurement bisa bermacam-macam dan masing-masing punya fitur yang berbeda. Jenis aktivitas yang didukung oleh internet juga berbeda-beda. Secara umum ada beberapa jenis aplikasi e-procurement, yaitu 1. E-katalog. Secara tradisional, katalog biasanya tercetak dalam bentuk buku atau brosur. Dengan adanya internet, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik. Di sini perusahaan mengumpulkan informasi supplier atau calon supplier dengan segala produk atau jasa yang mereka bisa pasok. E-katalog biasanya dilengkapi dengan fasilitas pencarian
sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Almi Wijaya Putra. Selanjutnya yang kedua, e-Auction. Ini adalah aplikasi untuk membantu proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dilakukan oleh pembeli dengan mengumpulkan calon-calon supplier. Mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh pembeli tentang sejumlah spesifikasi dan waktu kebutuhan suatu barang atau jasa. Mereka akan mengajukan penawaran atau secara elektronik, dan selama proses lelang mereka bisa merevisi atau menurunkan harga penawarannya. Kemudian yang ketiga, B2B, Market Exchange. Aplikasi ini memungkinkan banyak pembeli dan banyak penjual bertemu secara virtual. Pada kebanyakan kasus, aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian yang keempat, B2B, Private Exchange. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu proses transaksi rutin dengan supplier. Perusahaan bisa mengirim PO secara elektronik, mengecek suatu pengiriman, melakukan transaksi pembayaran, dan sebagainya. Samping itu, perusahaan mungkin bisa memungkinkan aplikasi ini untuk berbagi informasi tentang rencana produksi dan informasi lainnya dengan supplier. Supplier juga bisa membagi informasi ketersediaan stok dan kapasitas produksi mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Fikri. Keuntungan menggunakan aplikasi pendukung dalam manajemen pengadaan. 1. Proses-proses administratif bisa dilangsungkan lebih cepat, akurat, dan murah. Mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi melakukan lewat surat atau fax, tetapi bisa dilakukan dengan fasilitas web. Calon-calon supplier bisa mendapatkan pesan tersebut dengan cepat dan akurat dimanapun mereka berada, asalkan tersambung dengan jaringan internet. 2. Perusahaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapat keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah, karena supplier akan mendapat sedapat mungkin menurunkan harga penawaran agar bisa menjadi pemenang. 3. Perusahaan bisa mendapat calon-calon supplier yang lebih banyak dari berbagai tempat, sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan supplier yang lebih berkompeten. 4. Perusahaan maupun supplier bisa melacak transaksi maupun proses-proses fisik pengiriman dan lain, sehingga kedua belah pihak cepat mengetahui kalau ada masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. 5. Pihak perusahaan maupun supplier bisa melakukan proses-proses tersebut dari mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Baiklah, sekian tadi hasil diskusi kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.